Podcast Network Asia. Orang sukses tidak pernah takut untuk berhenti ketika tidak ada kemajuan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Deep karya Seth Godin. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kapan harus berhenti atau terus berusaha untuk mengejar apa yang kamu inginkan. Di setiap proyek apapun, entah itu hobi, pekerjaan, atau membangun perusahaan baru, awalnya pasti menyenangkan. Namun lama-kelamaan, kondisinya jadi semakin sulit dan tidak menyenangkan lagi. Mungkin saja kamu sedang berada dalam kondisi deep, sebuah keadaan di mana kamu mengalami kemunduran sementara, namun akan lebih baik jika kamu terus berusaha. Tapi tidak menutup kemungkinan, apa yang kamu alami adalah cul-de-sac atau disebut juga sebagai jalan buntu. Orang sukses mampu mengetahui perbedaan antara deep dan cul-de-sac. Mereka tahu kapan harus berhenti jika bertemu jalan buntu, atau berusaha lebih keras lagi apabila berada di fase deep. Karena mereka sadar, apabila mereka berhasil melewati fase deep, maka mereka akan mencapai tujuan yang diinginkan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, menjadi yang terbaik. Mana yang kamu pilih? Jadi yang terhebat atau biasa saja? Mungkin banyak orang diajarkan jangan bermimpi terlalu besar, biasa saja, pilih mimpi yang realistis. Namun, apakah kamu tahu kalau perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2 itu bagaikan bumi dan langit? Kita ambil contoh dari rasa es krim. Di Amerika Serikat, rasa es krim paling populer adalah vanila dengan total pasar mencapai 30%. Sedangkan rasa populer kedua adalah coklat, tapi hanya 10% dari total penjual es krim di Amerika Serikat. Jurang antara nomor 1 dan 2 bukan hanya terjadi di industri es krim, tapi di banyak hal dalam hidup. Hal ini sesuai dengan hukum Zipf yang menyatakan kalau perbedaan signifikan antara nomor 1 dan nomor 2 dapat ditemukan di hampir semua aspek dalam hidup. Ada contoh yang menarik. Kamu bepergian ke sebuah kota di negara asing dan kamu mau makan siang. Apa yang kamu lakukan? Biasanya, kamu akan mencari restoran yang harus dikunjungi di kota tersebut. Hal ini lalu membuat restoran yang direkomendasikan menjadi ramai dikunjungi. Hasilnya, pemilik resto bisa menaikkan harga jualnya karena restorannya paling populer daripada resto yang lain. Ini adalah keuntungan apabila kamu menjadi nomor 1. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa orang berusaha untuk mencari yang terbaik daripada memilih secara acak? Alasannya sederhana, karena setiap orang tidak punya banyak waktu dan tidak mau mengambil resiko. Kembali ke contoh tadi saat kamu liburan ke kota di negara asing. Tentunya, kamu tidak ingin mencoba restoran yang ternyata tidak enak. Waktu yang terbatas membuat kamu harus membuat pilihan yang cerdas. Namun menariknya, kata terbaik bagi setiap orang itu berbeda. Kata terbaik bagi setiap orang berarti yang terbaik bagi mereka saat ini. Tergantung pada apa yang mereka tahu dan tentunya tergantung dari kemampuan mereka. Misalnya, kamu mencari restoran yang harus dikunjungi. Tentunya akan banyak pilihan yang muncul. Tapi, pilihan yang kamu ambil pasti berdasarkan banyak hal. Mulai dari jenis makanan apa yang kamu sukai, jarak restoran dari tempat kamu sekarang, harga makanan di restoran tersebut, dan sebagainya. Kedua, 3 kurva. Ketika kamu menjalankan sesuatu, entah itu hobi, bisnis, atau apapun, pasti kamu akan menemui 3 kurva yang berbeda. Pertama, cul-de-sac atau yang berarti jalan buntu. Kurva ini menggambarkan apapun yang kamu lakukan tidak ada perubahan yang berarti, tidak menjadi lebih baik, tidak juga menjadi lebih buruk. Penting untuk mengetahui adanya cul-de-sac dalam hidup. Coba lihat pekerjaan kamu di perusahaan sekarang, apakah ada masa depannya? Atau terlihat seperti jalan buntu? Jika iya, maka kamu perlu segera keluar dan mencari peluang di tempat lain. Kedua, the cliff. Kurva ini menggambarkan awalnya sesuatu yang kamu lakukan punya potensi yang besar, namun tiba-tiba saja
kurvanya jatuh secara signifikan dan kamu akan menderita. Cliff menggambarkan situasi apabila kamu tidak berhenti, maka kamu akan jatuh dan hancur. Kurva the cliff bisa berupa banyak hal, misalnya mencuri uang di kantor, menipu konsumen, dan sebagainya. Awalnya kelihatan baik-baik saja dan hasilnya baik, namun ketika ketahuan, maka habislah semuanya. Dua kurva di awal yaitu cul-de-sac dan cliff akan mengarah pada kegagalan. Jika kamu menjalani salah satu dari kedua kurva tersebut, berhenti sekarang juga. Kurva ketiga adalah the dip. Dalam kegiatan apapun, kamu pasti akan mengalami the dip atau periode yang penuh tantangan. Misalnya saat kamu mulai bisnis baru. Tentu saja, di tahap awal semua terasa menyenangkan. Kamu juga bersemangat atas inovasi dan ide segar yang baru. Namun seiring berjalannya waktu, tantangannya semakin banyak. Nah, di sini adalah periode dip. Apabila kamu berhasil melewatinya, maka bisnis yang kamu jalani akan naik ke level berikutnya. Walaupun terlihat sebagai periode yang sulit, dip itu sebenarnya adalah jalan singkat untuk menuju kesuksesan. Namun tidak semua orang punya kesabaran dan energi untuk melewati dip. Akhirnya, banyak orang berhenti sebelum mereka berhasil melewati periode tersebut. Inilah yang membuat seseorang yang berhasil melewati dip menjadi orang yang sukses dan dihargai banyak orang. Ketiga, berhenti bukan gagal. Apakah orang sukses tidak pernah berhenti? Ternyata tidak. Orang sukses tahu kapan berhenti, kapan harus bekerja keras untuk mengejar tujuan yang mereka inginkan. Namun, kebanyakan orang malah menjadi serial quitter. Misalnya gini, kamu mencoba bisnis baru yaitu jualan kue. Namun, ketika baru mulai dan jualannya sedikit, kamu malah berhenti. Lalu kamu mencoba bisnis lain dan mengulang hal yang sama. Baru mulai sebentar, ketemu kesulitan langsung berhenti. Jika kamu melakukan hal ini terus-menerus, kamu tidak akan kemana-mana. Ibaratnya, kamu bisa melakukan banyak hal, tapi tidak ada hasil yang berarti. Kita bisa belajar dari burung pelatuk. Burung ini mencari makan dengan mematuk kayu dari sebuah pohon. Menariknya, burung ini tidak mematuk banyak pohon, tapi hanya satu pohon dipatuk 20.000 kali. Ketika kamu berada dalam periode dip, berusaha terus hingga kamu menjadi pemenang. Orang sukses punya caranya sendiri dalam berhenti melakukan sesuatu. Mereka bukanlah orang yang gagal apabila mereka berhenti. Mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka berhenti ketika berada dalam kurva cul-de-sac. Mereka berhenti ketika berada dalam kurva the cliff. Namun, bagaimana cara kita tahu kalau keputusan kita berhenti itu sudah tepat? Ada dua pertanyaan yang harus ditanyakan. Pertama, apakah saya sedang panik? Jangan pernah berhenti karena kamu panik. Orang sukses berhenti karena mereka sudah memutuskan untuk berhenti. Jangan menyerah juga karena kondisinya semakin sulit, tapi berhenti ketika kamu sudah memikirkannya dengan matang. Kedua, apakah ada kemajuan yang saya buat? Untuk sukses, kamu harus selalu punya kemajuan, tidak peduli seberapa kecilnya. Jangan berhenti ketika kondisi menjadi semakin sulit. Tapi berhentilah ketika kamu tidak menghasilkan kemajuan apapun. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.